Ini berbicara tentang penetapan yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo. Menurut Anda, apakah memang penerapan aturan ini sudah sejalan semangatnya dengan aplikasi di lapangan? Karena kita tahu ini banyak sekali protesnya. Iya, tentu kami sebagai terima kasih dulu pertama sudah diundang MNC. Ini isu yang sangat penting, tapi jawaban singkatnya tentu kami menyayangkan karena masuk ke kuping kami sebagai wakil dari masyarakat. Saya juga mewakili daerah di Banten, di sana e-sports lagi marak-maraknya, anak-anak muda di sana apalagi sudah sudah dikukuhkan sebagai salah satu mata olahraga gitu. Secara nasional ketuanya langsung oleh Kepala BIN, tapi ini tentu menghambat dan mengganggu adanya perkembangan di dunia e-sports tersebut. Tidak cukup di e-sports, masih banyak lain soal yang disampaikan oleh masyarakat yang terganggu aktivitasnya sehari-hari yang dihasilkan dari kebijakan dari Kementerian Kominfo ini. Di satu sisi, Mas, kita memahami bahwa memang tugas dari pemerintah adalah untuk melindungi warganya, untuk melindungi masyarakatnya, baik di dunia fisik maupun di dunia maya. Kita juga paham bahwa ada landasan hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Nah, tentu yang jadi sorotan bagi kami, karena kalau ditanya anggota DPR ada 500 lebih, pandangannya pasti berbeda-beda, tapi kami dari fraksi Partai Demokrat menyoroti terkait dengan teknis pelaksanaannya. Baik. Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Sudah menyerap aspirasi dari seluruh stakeholders atau secara sepihak dikeluarkan sendiri? Permen Kominfo dikeluarkan tahun 2020, sekarang 2022 dilaksanakan tapi masih menuai kontroversi atau permasalahan yang meresahkan untuk masyarakat secara luas. Berarti ada strategi komunikasi publik yang mungkin perlu dievaluasi, yang selama ini kita ingin pertanyakan nanti setelah reses selesai. Baik. Kepada Pak Menteri sendiri, sebenarnya permasalahan seperti apa yang kita harapkan bisa hadirkan solusi sama-sama. Ya, ini masalah komunikasi ya di Kementerian Komunikasi begitu. Kita lanjutkan berbincang. Saya ingin ke Mas Rizky. Tadi pertanyaannya, ada apa sebetulnya? Kenapa ini harus selesai sebelum bulan Agustus? Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana DPR membaca penerapan aturan yang memang sudah 2 tahun lalu itu hadir? Ya Mas, sebenarnya pertanyaan ini sangat bisa dijawab oleh Kementerian Kominfo. Dari tadi kita seakan-akan menyidang beliau-beliau, tapi nggak ada perwakilan satupun dari Kominfo. Tentu kita sayangkan. Nanti tentu masukan dari bapak-bapak semua yang terhormat di sini akan menjadi masukan untuk kami di rapat kerja nanti. Tapi tentu kami satu poin yang saya ingin soroti, ini sering sekali terjadi bukan hanya di Kementerian Kominfo tapi di pemerintahan era sekarang gitu. Jadi masih ada isu terkait dengan strategi komunikasi publik. Apakah sudah diantisipasi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekarang? Ini masalah serius gitu loh. Bahkan faktanya sekarang ada situs ataupun ada platform yang diblokir, habis itu dibuka sementara, itu kan menunjukkan atau menjadikan indikasi bahwa kayaknya ini tergesa-gesa gitu. Kayaknya ini belum diantisipasi. Kedua, yang harus bisa diantisipasi adalah concern atau kekhawatiran, kecemasan, dan juga ketidaknyamanan dari pihak si PSE itu sendiri. Kita nggak boleh anti swasta di negara. Bahwa ini adalah isu kedaulatan, yes, saya 100% mendukung kedaulatan negara. Kita lagi buat undang-undang pelindungan data pribadi, belum selesai, masa sidang depan kita selesaikan sesegera mungkin. Tapi tentu masih banyak yang harus bisa diakomodir, karena kalau kita tidak memikirkan atau mengantisipasi keresahan dari masyarakat yang sekarang diumumkan atau kita tonton di publik sama-sama, kalau misalnya keresahan dari pihak swasta juga tidak diakomodir oleh pemerintah, jadi kepentingan siapa itu yang didengarkan. Nah, jadi bukan untuk memfitnah atau bukan untuk menyerang secara berlebihan, tapi kita sama-sama harus bisa memberikan masukan yang konstruktif, dan saya masih percaya bahwa Kementerian Kominfo nanti akan bisa menindaklanjutinya dengan baik. Bentuk
ketegasan apa yang pantas untuk ditunjukkan dalam kondisi seperti ini? Iya, kalau tegas harus ada poinnya. Gitu. Jangan sampai kita tegas, kalau nggak setuju sama saya keluar Anda dari ruangan. Itu juga kan nggak produktif gitu loh. Ini banyak masyarakat yang sudah bergantung dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Banyak masyarakat yang sudah bergantung kehidupannya, transaksi setiap hari dan lain sebagainya di dalam aplikasi tersebut. Nanti kalau misalnya diucapkan kita harus buat, ini justru momennya untuk membuat kreativitas anak-anak kreatif di dalam negeri. Kita setuju, tapi pertanyaannya bukan itu. Kalau itu nanti urusannya literasi digital sudah dikembangkan atau belum? Baik. Terus apa program-program pemerintah lainnya yang untuk bisa mengedepankan industri kreatif kita, itu kita dorong terus. Tapi untuk seakan-akan kita nggak mau ikut dalam global race ini, dan kita bikin race sendiri untuk secara sepihak mengatakan bahwa kalau Anda tidak setuju ya keluar, kami sudah peringatkan setelah 2 tahun lamanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya justru, setelah 2 tahun masih menuai kontroversi, masih ada penolakan, masih ada beberapa perusahaan giants, perusahaan besar, perusahaan swasta yang investasi di sini, memberikan pelayanan di sini, masih memiliki keresahan. Atau memiliki, negara harus bisa memahami itu. Untuk bisa menghadirkan satu solusi yang meaningful, yang berarti untuk seluruh elemen masyarakat. Baik, beberapa hal yang juga sering didiskusikan, sekalipun sekali lagi juga pernah dijawab beberapa kali oleh Kemenkominfo berkaitan dengan data pribadi, kebebasan orang berpendapat. Sebetulnya kalau Anda sendiri melihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, benar-benar nggak sih ini memang tidak akan merusak demokrasi, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, atau ada hal lain yang perlu menjadi catatan? Kita di DPR pasti akan menuntut terus pemerintah pertama menjalankan amanat dari konstitusi, menjalankan amanat dari undang-undang, menjaga ruang publik, menjaga ruang untuk berekspresi dan lain sebagainya. Tapi tadi menarik yang disampaikan narasumber lainnya. Ini terkait dengan pelindungan data pribadi. Kita sedang merancang undang-undang pelindungan data pribadi ini, dan mudah-mudahan nanti segera mungkin bisa diselesaikan. Karena menyangkut sekali, karena dasar dari pelindungan data itu nanti spesifiknya mengacu kepada undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Gitu loh. Jadi mohon doa biar bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi isu prinsip di sini adalah isu kesetaraan. Kan sekarang pemerintah galak kepada swasta. Nah, terkait dengan pelindungan data pribadi, yang saya ingin tahu, yang saya ingin bisa yakini adalah nanti kalau sampai permasalahannya menyangkut terkait dengan badan publik, pemerintah bisa sama tegasnya atau tidak? Baik. Itu karena selama ini permasalahan terkait dengan data pribadi yang marak justru dari BPJS, dari Lindungi dan lain sebagainya. Belum ada jawaban, belum ada kepastian. Kita butuh kepastian, kita butuh kesetaraan antara kepentingan di private sector, tapi dari pemerintah harus juga bisa bertindak secara objektif terhadap kementerian dan lembaga itu sendiri. Itu sebagai prinsip mungkin penting untuk ditekankan, bahwa seandainya nanti ada kesalahan yang dibuat oleh badan publik atau penyelenggara sistem elektronik dari publik, pemerintah harus bisa sama objektifnya, sama kerasnya sebagai pengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi saya sangat menyayangkan ini berdampak kepada masyarakat luas. Generasi muda kita juga lagi pengen berkreasi. Artinya ini mereka udah nyari banyak duit dan lain sebagainya dari game online, ya kita harus bisa kasih wadahnya lah. Jangan sampai nanti justru itu black market yang ramai pakai VPN dan lain sebagainya. Justru di situ mungkin kita bisa tekankan. Baik, Mas. Ya, khususnya untuk fraksi Demokrat, setidaknya isu ini akan nanti diangkat ya setelah reses selesai ya? Pasti, menurut saya juga bukan hanya dari fraksi Partai Demokrat, tapi kami mempunyai komitmen yang jelas. Jadi kami justru meminta masukan dari para pakar dan masyarakat secara luas, khususnya dari generasi muda yang merasa terdampak, untuk bisa menyuarakan kepada kami biar bisa kita hadirkan satu solusi yang berarti sama-sama.